Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, kita sering mendengar kata pemasaran. Pemasaran berfungsi menjaring banyak konsumen dalam masyarakat. Umumnya, dalam ekonomi makro, pemasaran dilakukan pada beberapa negara. Lalu, bagaimana pemasarannya efektif dan manajemen marketing berbasis syariah? Simak video ini sampai akhir supaya tidak gagal faham. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mana mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, pemasaran menurut para ahli seperti dikutip dari William J. Stanton yang menjelaskan bahwa pemasaran yakni adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha, yakni yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Teori yang kedua dari Kotler Armstrong. Menurutnya, pemasaran yakni sebuah proses manajerial yang dimana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan melalui menciptakan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Teori yang ketiga dari pemasaran di sini, Philip Coulter. Menurut Philip Coulter, pemasaran yakni merupakan suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melalui proses pertukaran. Nah, itulah pengertian dan beberapa teori dari para ahli mengenai pemasaran. Kita berlanjut ke poin berikutnya, yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran, Bapak kutip dari Hartono, konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kalangan hidup perusahaan. Dari definisi tersebut, perusahaan harus mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh konsumen, mampu memberikan kepuasan agar mendapatkan laba bagi perusahaan tersebut. Bapak kutip dari Sudayono, konsep inti dari pemasaran ada 3, yaitu kebutuhan, keinginan, dan peminatan. Inti pemasaran yaitu dimulai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Salah satu kebutuhan manusia antara lain seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan dan keinginan memiliki arti yang berbeda. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, sedangkan keinginan merupakan hasrat, produk nilai biaya, dan kepuasan. Apabila kita hendak memenuhi kebutuhan dan keinginan, pasti berhubungan dengan produk atau jasa. Produk adalah sesuatu barang yang ditawarkan untuk memenuhi dan keinginan manusia. Manusia mempunyai suatu produk bukan dilihat dari fisiknya, akan tetapi dilihat dari segi fungsinya. Contoh, apabila kita membeli sebuah microwave, kita membeli microwave bukan untuk dicintai, akan tetapi untuk memasak yang menjadi kebutuhan manusia. Pertukaran transaksi dan hubungan. Kebutuhan dan keinginan manusia pada awalnya melalui pertukaran semua manusia. Pada zaman dahulu, apabila manusia membutuhkan barang, maka mereka akan saling bertukar barang atau barter sesuai dengan barang yang mereka butuhkan. Dengan adanya pertukaran ini, adanya transaksi dengan sesama manusia. Hal ini transaksi bukan menggunakan uang, karena pada zaman dahulu belum ditemukan uang. Dari hal itu, maka manusia pada zaman dahulu sangat menjadi hubungan dengan baik.
Kita berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu manajemen marketing berbasis Islam. Manajemen marketing syariah atau manajemen marketing berbasis Islam adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar, sasaran, dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. Manajemen dalam organisasi bisnis perusahaan merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan mencapai tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam penggunaan sumber daya organisasi, strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dalam pemilihan strategi pasar, sasaran produk dalam tiap unit bisnis, penetapan tujuan pemasaran, dan pengembangan pelaksanaan serta pengelolaan strategi program pemasaran, penentuan posisi pasar yang dirancang untuk memenuhi keinginan pelanggan atau customer tepat sasaran. Jadi, pada dasarnya strategi pemasaran adalah mencarikan kecocokan antara kemampuan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang ada di pasar. Mengenali karakteristik pasar dan struktur pasar sangatlah menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat tetap bersaing, survive kelangsungan hidup perusahaan. Dalam strategi marketing, organisasi bisnis perlu juga merumuskan suatu manajemen strategi untuk bisa mengidentifikasi kekuatan atau strength dan kekurangan atau weakness internal dan dibandingkan dengan peluang atau opportunity dan tantangan atau threat eksternal, sehingga organisasi tersebut dapat membuat dan memilih strategi apa yang layak untuk digunakan pemasaran. Setelah menyusun strategi, kita harus menyusun trik untuk memenangkan market share yang dibuat syariah marketing teknik atau dengan pemasaran syariah. Pertama-tama, setelah mempunyai positioning yang jelas di banyak masyarakat, perusahaan harus membedakan diri dari perusahaan lain yang sejenis. Untuk itu diperlukan diferensiasi sebagai core teknik dalam segi konteks apa yang ditawarkan, konteks bagaimana menawarkannya, dan infrastruktur yang mencakup karyawan, fasilitas, dengan teknologi, sehingga positioning tersebut akan lebih banyak menjaring masyarakat atau customer dari masyarakat dan lebih efektif untuk mendapatkan lebih banyak customer atau konsumen. Begitulah penjelasan mengenai pemasaran perspektif Islam dan strategi marketing berbasis syariah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.